Halo guys semuanya. Jadi di sini alhamdulillah ya aku udah ngejalanin tugas yang dimana tadi pagi tanggal 30 hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 aku udah praktek ngajar di mana ngajar anak-anak SD di SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran di mana aku ngajar kelas 4D. Nah, jadi cerita sedikit ya, aku belajar ke kelas 4D gitu, pembelajaran tentang public speaking. Nah, alhamdulillah karena di Unisba pun saya sendiri gitu termasuk jurusan ilmu komunikasi, jadi di-share ke teman-teman anak-anak adik-adik yang ada di kelas 4D itu tentang public speaking. Nah, di mana respon dari adik-adik yang pertama itu sangat antusias ketika contohnya ketika saya masuk pun itu udah disambut dengan gembira oleh adik-adik. Jadi pembawaan untuk kita sharing lebih pembelajaran ini dan pengalaman yang udah didapat selama di kampus itu sangat terbantu dengan respon pertama dari adik-adik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika ada tanya jawab, kemudian juga ketika disuruh maju ke depan, antusias para adik-adik di SDN 16 Cipto Pajajaran, terkhususnya kelas 4D itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena contohnya semisal aku ngajuin diri, siapa yang ingin menjawab, adik-adik semua ngacung. Sehingga menyulitkan aku untuk memilih siapa yang ingin ingin dijawab gitu dari pertanyaan yang aku berikan gitu. Itu respon yang sangat luar biasa ya bagi seorang yang pemberi materi gitu, karena itu merupakan kunci kesuksesan, yaitu buat audiensnya nyaman sama kita, kemudian juga ngerti sama kita. Yang pertama itu kenyamanan sih paling pertama. Nah, alhamdulillah dari praktek tuh dari jam 8.00 kita masuk ke kelas 4D, dan alhamdulillah beres di 2 jam, hanya 2 jam, yaitu beres pukul 10.00, di mana udah 10.00 kita di mana aku mau ngejelasin dulu nih di ngajar kali ini. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama kita memberikan materi, yaitu yang pertama yang materi yang diberikan kepada adik-adik itu tentang public speaking, di mana di dalamnya dijelasin juga mengenai apa itu public speaking, kemudian juga ada manfaat public speaking, tujuan public speaking, kemudian juga elemen-elemen yang penting dalam public speaking itu apa, kemudian juga ada bagaimana cara berlatih. Kemudian juga banyak sekali orang yang bisa public speaking, tetapi dia selalu merasa cemas atau glossophobia. Nah, di mana saya memberikan tips bagaimana atau cara-cara bagaimana agar anak-anak ini tidak cemas atau glossophobia dalam berbicara di depan umum. Salah satu contohnya itu presentasi di kelas. Dan saya pun gitu untuk menerapkan prinsip-prinsip pendekatan kepada adik-adik itu melalui pendekatan yang dekat. Contohnya seperti memberikan contoh public speaking itu seperti apa. Saya memberikan contohnya itu ketika adik-adik berbicara di depan umum, kemudian juga guru sedang menjelaskan di depan adik-adiknya, itu merupakan kegiatan public speaking. Nah, di akhir-akhir di sebelum itu juga ada diseling-selingkan juga ice breaking atau ya sebuah games mini gitu, permainan-permainan biar agak adik-adiknya gak bosen gitu. Nah, karena disclaimer terlebih dahulu gitu ya, di kelas 4D ini walaupun kita udah ngeberiin materi gitu, udah ngasih materi, kemudian juga udah ngasih ice breaking, tapi walaupun udah dikasih ice breaking, ketika lanjut materi itu adik-adiknya kayak, kalau istilahnya orang Sunda itu tunduh, ngantuk kayak gini ke ke meja gitu. Nah, itu merupakan tantangan untuk saya, tetapi saya di sana melakukan cara
bagaimana agar adik-adik itu tidak ngantuk dan tidak bosan. Salah satunya dengan ice breaking, di mana saya memberikan beberapa ice breaking seperti tepuk malam, tepuk siang, tepuk semangat, konsentrasi yang bisa membuat adik-adik itu terdistract dan tidak ngantuk dalam pemberian materi dari saya gitu. Nah, itu cerita sedikit tentang bagaimana pengalaman selama belajar di SDN 16 Cipto Pajajaran gitu. Dan yang paling terpenting sih Pak, paling terpenting itu pengalaman. Pengalaman terhadap anak-anak terkhususnya di SDN 16 Cipto Pajajaran. Karena bukan hanya kelas yang saya kasih materi atau yang saya bimbing gitu untuk saling bantu lah istilahnya antara adik-adik sama saya gitu. Tetapi respon dari kelas lain pun itu sangat luar biasa antusiasnya kepada mahasiswa yang praktek di SD tersebut gitu. Karena di Vkom Unisba pun yang praktek di SD tersebut itu ada 12, sekitar 12 orang, ya 12 orang itu praktek di SD tersebut. Nah, di mana di SD tersebut kita satu kelas itu dikasih satu orang. Jadi saya kebagian kelas 4D, ada yang 4A, B, C, D. Itu beda-beda gitu ya. Ada yang kebagian kelas 4, kebagian kelas 5, ada juga kebagian kelas 6. Nah, di mana pas awalnya boleh cerita sedikit. Awalnya saya ditempatin di kelas 5. Awalnya tuh, tapi ada perubahan jadwal waktu itu dan saya akhirnya ditempatin di kelas 4. Nah, yang paling saya kabar bahagia karena kelas 4 itu ya tau lah ya, kelas 4 enggak kayak kelas 5 sama kelas 6. Karena kelas 5 dan kelas 6 itu udah punya istilahnya punya wawasan dan pengalaman lebih dari kelas 4. Semisal kalau kita berbuat salah pun mereka pasti ngeh, oh kakak ini melakukan ini kayaknya kayak kayak gitu contohnya. Tapi kalau kelas 4 ini ya agak menuju ke sana gitu, tetapi ya enggak kayak kelas 5 kelas 6. Dan syukur ditempatin di kelas 4 gitu ya. Dan respon anak-anak di SDN 16 Cipto Pajajaran sangat luar biasa. Saya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, terutama di Vkom Unisba, kemudian juga di SDN 16 Cipto Pajajaran. Yang itu membuat pengalaman saya dalam melatih public speaking dan berbicara di depan umum, melatih kepercayaan diri saya, melatih soft skill saya, yaitu berbicara di depan umum, itu sangat terbantu dengan impresif ini. Nah, jadi judul di tugas ini itu ada Your Impressive Goes to School All Point 3, yang dimana ini tuh tugas dari UTS, tugas dari UTS mahasiswa Vkom Unisba semester 1 di Unisba gitu. Tapi untuk ngajarnya itu di SD-SD gitu. Nah, jadi buat Vkom Unisba itu dibagi beberapa SD, di mana di beberapa SD dibuat kelompok-kelompok kecil gitu. Nah, disebarluaskan ke daerah SD-SD yang sekitar dekat dengan kampus Unisba. Dan alhamdulillah saya kebagian di SDM 16 Cipto Pajajaran. Oke guys, nah jadi itu pengalaman sedikit bagaimana cerita aku selama belajar, selama mengajar sih ya, bukan belajar. Ya sama aja sih. Saya juga belajar. Karena belajar yang paling penting itu jangan lihat belajar dari orang yang lebih dewasa. Kita juga perlu belajar dari orang yang di bawah kita. Dalam arti di sini di bawah umur kita. Kita perlu belajar dari hal-hal yang kecil, contohnya dari anak-anak pun kita pasti ada yang benang ditarik atau apa ya, pembelajaran untuk kita sendiri gitu dari adik-adik tersebut, bukan hanya dari orang tua yang lebih pengalamannya tinggi, tapi dari adik-adik juga kita dapat belajar gitu bagaimana adik-adik membangun chemistry dari teman-temannya untuk diberikan kepada saya, dan saya pun bagaimana caranya agar adik-adik ini nyaman. Nah, jadi
Pokoknya pengalaman hari ini luar biasa, sangat melelahkan, melelahkan ya pasti melelahkan, tetapi itu terbayarkan dengan pengalaman yang luar biasa. Oke, jadi gitulah pengalaman singkatnya saya belajar dan mengajar di SDN 16 Cipto Pajajaran kelas 4D.